Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tepi buyan. Tentu saja tidak lain untuk mengagungkan nikmatnya, ya. Untuk mengagungkan asmanya dan takut terhadap keagungannya. Karena setiap hal yang kita lakukan di muka bumi itu tidak lain hanya untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah representasi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi disahihkan oleh Imam Albani dari sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tam'uha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah dimanapun kalian berada, iringilah perbuatan baik, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang telah kalian lakukan. Niscaya perbuatan buruk dari dosa dari perbuatan buruk itu akan terhapus. Kemudian bermuamalahlah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Jadi itu representasinya. Saat kita camping kayak gini, saat kita naik gunung, saat kita nyantai sambil nyeruput kopi, itu semuanya untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum sekalian misal ketika nyeruput kopi, merasakan nikmat kopi itu, antum ngomongnya apa? Harusnya Masya Allah, nikmat Allah mana lagi yang saya dustakan. Jangan jangan gati kupin ini. Sing ada hamdalah, sing ada. Nah, itu bukan termasuk kufur, cuma ya bisa kita sebut kelalaian lah. Yang seperti itu. Jadi kita patut syukuri Bapak-bapak. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kesesatan zaman jahiliyah penuh kesyirikan menuju ke tauhid dan Islam, yang semoga dengan itu kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang ingin Anda sampaikan Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, mungkin hal yang sudah sering kita dengar, ya, dan hal ini adalah pegangan bagi kita agar kita ikhlas, ya, saat menerima kebenaran. Makanya kan Nabi SAW bersabda tuh, ittaqillah haitsuma kunta itu, bertakwalah dimanapun kalian berada. Kalau misal antum baca di syarahnya Ibnu Daqiq Al-Aidi, beliau mengatakan maksud dari ittaqillah haitsuma kunta itu bukan hanya di mana dan kapan. Kan ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Dimanapun itu berarti terikat sama waktu dan tempat, ya. Tapi yang paling penting adalah kepada siapapun. Jadi kepada siapapun kalian bermuamalah itu kita tetap harus bertakwa. Misal gini, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita itu kadang bisa bertakwa dimanapun dan kapanpun, tapi kalau misal sudah sama siapapun, kadang loyo. Kita sama orang yang mungkin sering ngebantu kita, saat memberitahu dia kebenaran, kita, ini benulungin raga kengken jadi. Itu kan kadang kita agak sungkan, atau mungkin sama orang tua. Nah, padahal yang terpenting itu, selain dimanapun dan kapanpun, kepada siapapun. Itu yang terpenting. Nah, Ana ingin sampaikan bahwa cara kita untuk bisa sampai ke tahap itu, nah caranya itu tidak lain dan tidak bukan apapun yang kita lakukan dari ibadah, kita harus landasi dengan mahabbah dan pengharapan terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya masuk juga di dalamnya itu khauf. Nah, dua ini di dalamnya masuk khauf. Karena kalau sudah mahabbah itu pasti khauf. Cuma memang beberapa ulama itu termasuk Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada khauf, ada roja, ada mahabbah.
Nah, ini yang ingin kita sampaikan. Baik. Turunan dari semua hal ini, tentu saja gini Pak. Yang pertama mahabbah. Mahabbah itu adalah satu-satunya hal yang sifatnya rasa yang ada saat kita menghamba. Coba, kalau misal antum suka sama sesuatu, antum akan lakukan apapun untuk mendapatkan itu. Antum cinta kepada istri antum dalam masalah dunia ya, dia minta apapun kita beliin. Pasti. Dia marah kita takut. Nggak, ini contoh aja ya. Nggak, bukan masalah takut. Nah, kan klarifikasi nih, ada kamera, ada sembel bener. Kurnan ninggalin bintinya tuh. Misal kayak gitu. Kalau misal kita udah cinta sekali sama sesuatu, maka otomatis dalamnya itu kita ingin membahagiakan dia dan takut kalau misalkan dia marah. Nah, itu cinta. Nggak usah panjang lebar lah ya. Masalah cinta ini antum sudah tahu. Kemudian masalah khauf. Nah, khauf ini banyak sekali orang salah memahami. Kemarin Ana dapat pencerahan dari Ustadz Khalid, Masya Allah. Sebenarnya sering sekali Ana dengar seperti amplifier ya, tapi kemarin beliau ngasih contoh bagus sekali. Ana golongkan ini dalam masalah khauf. Kan kita sudah tahu lah, banyak ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk takut kepada keagungannya. Misal contoh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wah." Barang siapa yang takut kepada keagungan Tuhannya, kemudian menahan hawa nafsunya dari hal yang bersifat maksiat, maka tempatnya adalah di surga. Allah pertama kali menyebutkan rasa takut. Kemudian yang kedua, menahan hawa nafsu. Karena saat kita takut, maka hal yang dibenci oleh orang yang kita takuti atau hal yang kita takuti pasti kita tahan. Ustadz Khalid ngasih contoh. Antum takut sama bos antum. Antum sabar nggak terhadap hal yang diminta oleh bos antum? Sabar nggak? Misal ada hal yang antum nggak sukai, tapi bos antum itu nyuruh, nih Caik ini, kerjain ini, padahal capek, lembur nggak dibayar. Tapi gara-gara takut sama bos, nah jalan doen bu, munsing bos jeg benyah, kan gitu kan bahasanya. Nah ini hal atau sifat takut yang manusiawi. Nah takut kita kepada Allah harus di atas itu. Maksudnya harus di atas itu, ada hal yang tidak bisa kita ambil hikmahnya. Kadang otak berontak. Tapi kalau sudah mahabbah dan takut kita masuk, otak nggak bakalan berontak. Contoh, kasih tahu. Ini sebenarnya nasihat bagi anak sendiri ya. Kadang di dalam hidup itu ada takdir atau hal yang tidak kita inginkan terjadi di diri kita. Kemudian kadang kita menyalahkan takdir, kadang kita menyalahkan diri kita sendiri. Lebih parah lagi kita menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau misal iman kita atau rasa takut kita di atas itu, hal itu tidak mungkin terjadi. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya, ada beberapa hal yang tidak bisa kita ambil hikmahnya. Nah, kalau mahabbah kita dan khauf kita sudah berada di atas rata-rata, artinya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan untuk hal yang tidak ada hikmahnya pun kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang gini, Allah Subhanahu Wa Taala itu menjanjikan kepada kita saat kita bertakwa kepada Allah pasti ada jalan keluar. Gimana kalau kita terus bertakwa tidak pernah ada jalan keluar? Sakit, terus dapat musibah akhirnya meninggal. Itu kan seperti tidak ada jalan keluar. Ada hal yang tidak bisa kita ambil hikmahnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan apapun kesulitannya. Ya, pasti Allah beri jalan. Tapi kadang ada yang tidak ada hikmahnya di otak kita. Kita sudah baik, tapi terus melarat, terus sakit, keinginan kita tidak pernah terwujud, tapi kita benar-benar udah ikhlas bertakwa. Nah itulah intinya, kita itu jangan belajar Al-Quran saja, pelajari hadis yang menjelaskan ayat itu. Mungkin kalau antum buka beberapa tafsir, ya, wallahu a'lam, lupa tempatnya di mana. Banyak para mufassir itu ketika menerangkan tentang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu ada hadis-hadis yang sifatnya menerima takdir. Contoh misal, Nabi SAW bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khairan yusibhu." Barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan bagi dirinya, maka ia akan diberi musibah. Nabi SAW juga bersabda, "Innallaha idza ahabbal 'abda ibtalahu." Allah Subhanahu Wa Taala ketika mencintai seorang hamba,
maka ia akan mengujinya. Jadi memang semua hal kalau sudah terkait dengan cinta, terkait dengan takut, terkait dengan harap, roja, udah masuk lah ya semuanya. Maka setiap hal yang ada di diri kita adalah kebaikan 100%. Makanya kalau misal kita bahas hadis ini 100 kali mungkin Anda ulang di banyak majelis. Seorang mukmin itu kalau dapat ujian dia bersabar, kalau dapat nikmat dia bersyukur. Itulah sebaik-baik keadaan seorang mukmin. Nabi SAW mengatakan. Jadi sebenarnya konsep kita sudah paham, tinggal praktek aja. Kadang ada orang yang tidak nerima. Mohon maaf ya, bapak-bapak sekalian. Kita sebagai seorang mukmin datang hadis, datang Al-Quran, kalau duduk di majelis ilmu kemudian paham dengan ilmu yang berargumentasi atau yang membuat otak kita jalan itu bukan hawa nafsu, tapi iman. Contoh nih, kemarin baru Anda lihat nih story teman Anda. Ya Allah, ini benar-benar mulus dada sekali nih. Dia founder, namanya Ahmad Ubaidillah. Kalau misal antum cari di Instagram itu dia founder Kuba, kursus bahasa Arab itu sudah kayaknya ratusan ribu udah pengikutnya. Dulu sekelas sama Ana di Lipia. Dia buat video-video pendek kayak gitu. Kemarin dia baru buat masalah Son Horeg. Ini akhirnya keluar juga nih. Maunya Ana sampein besok tapi nggak apa-apa lah. Sekarang aja. Dia buat tentang Son Horeg. Dari semua, dari Al-Quran ada, dari hadis ada. Ya, antum bisa baca sendirilah ya. Dari Al-Quran ada hadis ada, dari perkataan ulama ada. Ya. Kemudian setelah dikasih tahu bahwasanya memang Son Horeg itu haram, ya. Sebenarnya nggak perlu nunggu fatwa. Kita secara akal nurani dan keimanan aja udah tahu Son Horeg itu hukumnya nggak boleh. Hukumnya nggak boleh. Ternyata setelah diupload, ternyata banyak sekali orang-orang yang bukannya pro malah kontra. Banyak status komentar-komentar yang sifatnya itu menentang. Contoh komen yang Ana ingat itu kalau kayak gitu, syukuran masya Allah, ya. Misal contoh, kalau misal ini haram, sound masjid dimatiin aja. Ya Allah karim, apa hubungannya? Ada yang ngomong, kok dosa dan haram jadi urusan kamu? Ya Allah, jadi urusan siapa dong? Kalau bukan jadi urusan kita, ya. Nah, itu adalah sifat seorang hamba yang secara umum tidak meletakkan Allah Subhanahu wa taala di atas kecintaan dan di atas rasa takut serta di atas rasa harap. Karena saat ada sesuatu yang datang ke dirinya itu bertentangan dengan idealisme yang selama ini dia lakukan, dia tolak. Nafsu yang berbicara. Padahal sudah jelas. Orang akan berkelip kemana-mana untuk menghalalkan hal yang dia sukai dan biasa dia lakukan. Padahal hadis sudah jelas, Al-Quran sudah jelas. Gitu ya. Makanya salah satu, dari tadi makanya sama ternyata aja, karena memang isinya semuanya fakta. Ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya Islam. Kita semua umat muslim tahu, kalau yang belajar sedikit aja tahu, Islam itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Nggak ada ini door prize nih biar semangat. Apa kacang gitu. Islam itu artinya selamat. Ada lagi? Damai. Apa lagi? Belum dapat nih. Iya benar, selamat, damai. Yang anak ingin sampaikan. Berserah diri, masya Allah. Tafadhal. Berserah diri. Al-Islam huwal istislam. Ya. Islam itu adalah berserah diri. Kenapa agama kita itu namanya Islam? Karena memang Tuhan kita memerintahkan kita untuk berserah diri. Udah, jangan banyak tanya. Al-Quran merintahkan ini, melarang ini, jangan banyak tanya. Lakukan semampu kita. Hadis Nabi SAW mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, lakukan. Jangan banyak tanya. Artinya ini adik itu. Nah, kecuali dalam masalah dalam hal yang sifatnya itu khilaf yang furu'. Ya, itu kan permasalahannya banyak lah ya. Tapi kalau misal sudah jelas perintah, sudah jelas larangan, jangan dilakukan. Sudah jelas kemakruhan, sudah jelas keharaman, jangan dilakukan. Hal yang baik, hal yang halal, ambil dan lakukan. Kan gitu harusnya ya, harusnya. Kalau misal kita mau jadi muslim yang ideal. Karena bapak-bapak sekalian, ini sangat bagus sekali ya perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala
Ana sangat suka dengan perkataan ini sehingga ana hafal ya. Beliau mengatakan dalam kitab Ad-Da'wa Dawa, salah satu dari dampak negatif kemaksiatan. Beliau mengatakan innal ma'asi tuwarrisuz zullah. Fala budda innal izza kullal izzi bi ta'atillah ta'ala. Sesungguhnya kemaksiatan itu hanya akan mewarisi kelemahan, mewarisi kehinaan. Pasti itu kemaksiatan. Pasti mewarisi kelemahan, pasti mewarisi kehinaan. Maka saat kita menginginkan setiap kemuliaan di dunia dan di akhirat, harus kita gapai dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul izza falillahil izzatu jami'ah." Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka semua kemuliaan yang sifatnya hakiki milik Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti milik Allah. Kemudian Imam Ibnul Qayyim mengatakan falyatlubha bi ta'atillahi ta'ala. Maka hendaklah kita meminta kemuliaan tersebut dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya selain kita tidak akan menemukan kemuliaan kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin nggak banyak ya Bapak-bapak sekalian yang ingin Anda sampaikan. Anda hanya ingin menasihati diri Anda sendiri terutama. Kemudian antum sekalian, Anda tutup kajian ini dengan syair dari Abdullah bin Mubarak. Ini syair bagus sekali ya, kalau misalkan antum mau buka ada di kitab Ad-Da'wa Dawa. Qala mu'allif rahimahullah taala, nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Qala Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak mengatakan, ra'aitu adz-dzunuba tumitul quluba wa qad yuwarrisu adz-dzulla idmanuha. Aku melihat dosa-dosa itu dapat mematikan hati. Jadi setiap kita berdosa, hati kita tertutup, berdosa hati kita tertutup sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan summa qasat qulubuhum. Orang yang tidak mendengar, tidak melihat secara hakikat. Jadi kalau ini kan melihat duniawi, mendengar duniawi, tapi mendengar secara hakikat, mendengar kebenaran, melihat kebenaran tidak dilakukan, tidak nahi, tidak ditinggalkan atau tidak dicegah. Kemudian rasa candu terhadap dosa itu hanya akan mewarisi kehinaan. Wa tarkuz dzunubi hayatul qulubi, meninggalkan dosa akan membuat hati hidup. Wa khairun li nafsika isyanuha, lebih baik bagi dirimu itu untuk memaksiati dosa. Jadi kita maksiat itu bukan kepada Allah tapi maksiat kepada dosa. Jadi dosa kita tinggalkan, dosa kita hinakan. Wa hal afsadad dina illal muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Bukankah orang yang merusak agama itu kalau misal nggak pemimpin, orang yang ditokohkan, dan para kiai dan gus, para ustadz semuanya itu. Sesungguhnya 3 orang ini adalah orang-orang yang memegang tonggak agama. Maka kalau 3 orang ini menyimpang dan tersesat, kerucu-kerucunya akan ikut masuk ke lubang buaya. Jadi banyak sekarang ada majelis ilmu tapi isinya bukan ilmu. Isinya apa? Sonorek. Isinya apa? Koplo. Misalkan, contoh aja. DJ la ilah. Banyak sekali karena beliau mengatakan di sini jawaban beliau. Ya. Beliau mengatakan bahwa memang yang merusak agama itu yang paling kental dari atas. Ya, kalau nggak pemimpin, ruhban, kemudian ahbar, orang yang ditokohkan, pemimpin, kemudian gus, kiai, ustadz, syekh, guru lah ya. Nah, mungkin ini saja. Karena ini sifatnya santai ya, bapak-bapak sekalian. Ini kan pemantik aja. Sebenarnya materi ini antum sudah dengar dimanapun. Apalagi yang sering duduk di majelis sana nih. Berulang-ulang Anda sampaikan karena memang ini salah satu yang terpenting. Ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan silakan, boleh. Pertanyaannya bebas ya, bapak-bapak. Terserah bebas. Asal masalah agama. Ya, Ustadz, ingin nanya. Jadi, ketika suami istri itu di rumah selalu ada pertengkaran, dan itu si istri selalu menaikkan suara ketika suaminya tegas, istri menaikkan suara. Suami tegas, istri menaikkan suara, sehingga suami ini tanda kutip bukan takut ya, tapi ciut gitu. Bukan ciut juga sih, tapi menghindari konflik yang lebih besar. Nah, itu gimana Ustadz melihat hal tersebut? Ini. Jadi bapak-bapak sekalian, kita itu berumah tangga.
Tidak mungkin tidak ada permasalahan. Sekuat apapun ilmu agama laki-laki, sepengertian dan sesabar apapun perempuan, saat menikah, mustahil dia tidak ada masalah. Jangankan kita orang yang seperti biasa kayak gini. Pernikahan Rasul aja ada masalahnya. Untuk contoh bagi kita bahwa setiap permasalahan bisa diselesaikan. Setiap permasalahan. Walaupun penyelesaiannya itu harus berpisah. Nah ini pembahasannya beda ya. Cuma memang salah satu penyelesaiannya itu. Cuma itu adalah pilihan yang terakhir sekali. Kemudian misal terjadi pertengkaran, masuk ke pertanyaan yang sifatnya spesifik. Jawab secara umum aja dulu tadi. Bahwa jangan kita ngerasa kalau berumah tangga itu saat istri kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita malah mikir, wah ini sing sesuai, pergi, cerai. Bukan kayak gitu. Terus suami kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dia bukan kepala rumah tangga yang baik, minta cerai. Bukan kayak gitu. Padahal dalam Al-Quran disebutkan sudah jelas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah penjaga perempuan. Kemudian representasi keluarga dan perempuan di dalam rumah sebagai seorang istri dan ibu itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan litaskunu ilaiha, untuk tempat bersandar. Jadi ruwet-ruwetnya kita, susah-susahnya kita, pulang ke rumah ngelihat senyuman istri, rasanya luruh semuanya. Dibuatin teh hangat, dipijitin, jangan ganti pas itu. Ya. Itu salah satu cara biar tidak terjadi pertengkaran. Baik. Kemudian kalau misal ada yang bertengkar, tadi balik lagi yang pertama ya. Kalau misal ada pertengkaran, istri menaikkan suara, suami ciut, nggak boleh ciut. Suami tidak boleh ciut sama istri. Tidak boleh ciut sama istri. Derajat kita setelah Nabi. Anak kasih tahu nih. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW baru suami, baru orang tua. Kalau kita ciut sama istri, kita memberi kebaikan kepadanya, ditolak sama dia. Maka maksud dari anak ngomong nggak boleh ciut dan tegas itu, kita nggak boleh takut sama sosok istri. Yang boleh itu adalah penyayang. Jadi tegas dan nggak boleh takut itu maksudnya bukan menghardik, tapi malah menyayang. Nah, Nabil ingin menyelesaikan masalahnya. Karena laki-laki itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam pernikahan nggak boleh egois juga. Nggak boleh egois. Saat memang ada masalah yang kita nggak tahu mana yang salah, mana yang benar, ternyata istri ngomel, sebaiknya jangan kita lawan. Sebaiknya jangan kita lawan. Tapi saat dia meninggikan suara, maksud Anda, saat meninggikan suara itu artinya mendominasi. Kan beda ngomel sama mendominasi. Antum tahu nggak bedanya secara psikologis itu? Beda ngomel sama mendominasi. Kalau mendominasi itu artinya kita itu seolah-olah berada di bawah derajat dia. Itu namanya mendominasi. Misalkan, kamu duduk, mendominasi itu. Tapi kalau ini gimana sih? Kayak gini aja coba. Nah, itu namanya ngomel. Kalau misalkan istri mendominasi, maka itu nggak boleh. Nggak boleh ya ibu-ibu sekalian. Mendominasi dan mengangkat suara seolah suami itu berada di bawah ibu-ibu sekalian derajatnya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Yang jadi top leader di keluarga itu adalah suami. Jadi kalau suami lemah, baik itu secara ketegasan ataupun secara iman, rumah tangga nggak bakal jauh-jauh dari kesesatan. Suami ya, kadang ada yang punya semangat hijrah dari istrinya aja, tapi suaminya nggak semangat. Itu agak sulit itu. Jadi maksud dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu seperti itu. Nah, mungkin ini Ana udah pernah sampaikan. Kemudian udah ada video pendeknya juga ya bapak-bapak sekalian. Saat istri ngomel, suami itu tidak mampu diam dan agar tidak terjadi masalah pergi. Begitulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa yang tidak kenal Umar? Kurang tegas apa dia? Umar itu kekuatannya ketika pergi ke pasar, dalam riwayat disebutkan ngelawan 10 orang preman. Capek. Umar tumbang, 10 orang tumbang. Kalau kita one by one aja belum tentu. Lawan 2 aja belum tentu. Nah, Umar istrinya ngomel, pergi. Nggak malah dilawan gitu, nggak dilawan. Ya. Jadi
Api itu harus disiram dengan air, jangan dengan api lagi, makin ngelaur dia. Kayak makin apa ya bahasa Indonesianya? Membara, ngelaur, makin membara. Jadi memang benar ya yang disampaikan oleh Mas Badi. Pergi itu bukan berarti ciut ya, dan ciut itu tidak boleh bagi laki-laki. Nah laki-laki gini. Ini satu pertanyaan panjang nih jawabannya nih. Misal gini, Mas, kasih tahu ya. Ada konsep pemikiran masyarakat luar yang sifatnya toksik dan banyak didengarkan oleh suami istri zaman sekarang, terutama Gen Z. Misal gini, istri-istri pengen keluar, tapi dimarah sama suami. Teman-temannya yang toksik ngomong, jak kurnan takut nyai. Sama istri takut, dah sana pergi aja. Sama suami takut, pergi aja. Terus suami mau keluar. Ternyata istrinya pengen suami di rumah. Kemudian suaminya nurutin. Yang toksik-toksik di luar, dah dia ngebabu jak kurnan nyai. Bukan. Ketika suami marah istri diam, ketika istri marah suami diam, itu hikmahnya kita saling melengkapi. Bukan takut, bukan tidak menghargai, gitu ya. Bukan berarti suami itu pas mau mancing nggak dikasih sama istrinya, dia diam di rumah, takut ya istri, enggak. Dia itu menghormati dan menyayangi istrinya, sambil bergen. Oh berarti mani dadi mancing nah. Berarti besok boleh ya? Ya boleh, yang penting 500.000 per jam berat. Berat. Ya. Ini mau ada majelis di sana. Saya nggak bisa ikut. Oh iya dah kalau gitu nih 200.000. Oh iya silakan. Hati-hati ya sayangku. Nah, ya itu kan adalah di kitab Mukhtasar Minhaj, kita udah bahas panjang lebar. Di Ar-Raudah nih Mas Roni udah hatam juga. Bagaimana kita kalau misal pengen sesuatu membujuk istri. Itu kita udah bahas panjang lebar. Salah satunya bergen. Apa namanya? Bahasa Indonesianya lisan English jadi tawar menawar ya, berdiskusi ya, tawar menawar lah ya. Jadi gini misalkan aku sekarang pergi ya, besok kita camping ke Bedugul kan gitu. Oh ya silahkan, kayak gitu. Jadi nggak perlu dihadapi dengan emosional. Ada beberapa tempat yang kita harus marah ya, tapi ada hal yang sifatnya biar rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, kita buat santai-santai aja gitu ya. Jangan mau mancing apa? Oh betul. Misalkan kita mau mancing, nggak dikasih sama istri, langsung kita ngomong saya setelah Nabi. Jangan larang-larang orang yang berada di atas kamu derajatnya. Bukan kayak gitu. Nabi SAW itu bersama istrinya sama ya, bersikap lembut ya. Pokoknya gitulah ya Bapak-bapak sekalian. Nah ini tentang apabila terjadi sesuatu yang sifatnya masalah. Nah, tapi ada jenjangnya sih. Masalah tuh kalau subhanallah. Kalau masalah itu yang sudah bertingkat-tingkat sampai tahap islah, sampai ada hajar di situ, sampai ada dua keluarga yang harus bertemu untuk menengahi. Itu lain cerita, ya. Baik. Mungkin bisa menjawab ya. Bismillah Ustadz. Minta doanya agar Ana bisa menjadi istri yang solehah. Amin ya Allah. Semoga doa ya untuk bapak-bapak sekalian, semoga istri-istri kita di sini menjadi istri yang solehah, penurut bagi suami, selalu memuliakan suami, menganggap suami sebagai raja insya Allah. Dan Ana minta kiat-kiat agar bisa menjadi istri yang solehah dan bisa istiqomah, karena terkadang Ana sadar kalau Ana lakukan salah dan minta maaf sama suami, tapi afwan sering terulang. Mohon doanya. Jawabannya mungkin umum aja ya Bu ya. Wah masalah Muhammad. Jawabannya mungkin umum saja ya. Kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'ina at-tawwab. Semua anak Adam itu pasti khata. Jamak dari khati atau khoti. Semuanya pasti bersalah. Sebaik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Jadi representasi dari tobat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian adalah berusaha keras untuk tidak mengulang kejadian itu lagi. Kalau misal ternyata terulang, jangan-jangan kita salah paham dalam masalah tobat. Jangan-jangan ya, ibu sekalian. Jadi kalau misal salah ya minta maaf.
Setelah minta maaf jangan diulang lagi, sebisa dan semampu kita. Nah, kalau salah lagi ternyata tergelincir, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada orang yang disebutkan oleh Nabi, dia salah, kemudian dia tergelincir lagi, dia bertobat lagi, dia tergelincir lagi, dia bertobat lagi sampai Allah Subhanahu Wa Taala memasukkannya dalam surga atau memaafkannya lah ya. Nah, itu artinya memang seorang anak Adam itu dia salah. Jadi nggak ada masalah dalam salah. Yang salah itu adalah mengulangi kesalahan dengan sengaja dan tidak meninggalkannya dengan sungguh-sungguh. Itu yang nggak boleh. Nah, ini tentang salah secara umum. Jadi tidak usah berkecil hati. Oh, kayaknya anak berdosa sekali ya Ustaz. Soalnya salah sama suami, minta maaf kok terulang lagi. Enggak. Yang penting jangan diulangi, itu yang penting. Tapi kalau salah diulangi lagi itu ada masalah sama tobatnya. Nah, kiat untuk menjadi istri yang baik. Jawabannya satu. Muliakan suami. Suami pengen apa, ikutin. Asal tidak melanggar syariat, ikutin aja. Ya. Suami nyuruh ini, suami nyuruh itu. Saat tidak mampu untuk memenuhinya, maka tolaklah dengan baik. Mohon maaf ya, di sini semuanya udah menikah ya? Aman semuanya? Siapa antum? Masih jomblo? Ya, tapi masih jomblo, Mas? Ya, semoga dipercepat ya. Dapat yang solehah. Dapat yang solehah, Masya. Oh, udah ada calon? Sudah? Oh ya. Oh, baiklah, kita lanjut dulu Mas ya. Ya, nanti itu disalahkolain aja. Misal gini, Ana pernah lihat berita. Di mana ya beritanya ya? Pokoknya beritanya valid ya. Ada suami yang hampir atau bahkan sudah dalam tahap membunuh istrinya gara-gara menolak untuk berhubungan. Jadi suami pengen berhubungan, istri menolak dengan ketus. Jak budi mati ange kurnana nih. Nah, itu salah satu tidak memuliakan. Kalau misal tidak sanggup sama sekali, siapa ya dokter yang hebat dalam masalah parenting keluarga suami istri itu, lupa nah. Ya, kayaknya Isa Dahlan ya. Nah, itu kalau misalkan kita dengar secara psikologis, suami itu memang kebutuhan utamanya itu. Jadi kalau misal bisa, lakukan. Ya, lakukan saja. Nah, itu salah satu cara memuliakan suami. Kenapa ini spesifik ya ibu-ibu sekalian? Karena memang begitulah laki-laki. Jadi mun sing ketuan cek pusing otakku. Apa-apa senggol bacok. Kan gitu. Jadi niki-niki ya biasa lah. Yang gini-gini sudah biasa. Itu untuk menjadi istri yang soleh. Itu spesifik ya. Kemudian secara umum memuliakan suami itu artinya kita memuliakannya secara lahir dan secara batin. Bukan hanya di depan saja, tapi juga di belakangnya. Baik. Maksudnya apa? Memuliakan suami dengan berbuat baik di depannya, kemudian tidak mengumbar aibnya di belakangnya. Itu cara memuliakan suami. Banyak ibu-ibu sekarang terjadi masalah, curhat di sosial media. Nyebut lagi nama suami. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah. Ketika bertengkar, padahal pertengkarannya aneh lupa beli tabiu, lupa beli bawang, nulis status sepertinya dia sudah tidak sayang lagi denganku. Apa-apa yang aku inginkan dia sudah lupakan. Astagfirullah. Anak meradang sekali kalau melihat ada wanita yang buat status tentang rumah tangganya, terlebih menjelek-jelekan suaminya. Na'udzubillah. Ya, itu cara memuliakan suami. Mungkin kalau secara zahir ibu-ibu sekalian udah ngerti lah cara memuliakan suami. Pokoknya muliakan dia. Saat ada yang kurang dari dia, nasihati dia dengan cara yang baik. Begitulah suami. Jadi kalau singgasananya itu keinginan atau cara istri itu memberitahu seorang raja, seperti permaisuri ngasih tahu seorang raja, kan lembut semuanya, nggak mungkin galak-galak. Ya. Nggak mungkin nyuruh atau ngasih taunya itu galakan dia daripada nada suaminya, nggak mungkin. Nah, itu cara kita untuk menjadi wanita yang solehah dari segi zahir dan dari segi batin. Kalau sudah kayak gitu, insya Allah suami akan mengerti. Jadi ibu-ibu ada apa masalah ngomel ini ngomel itu, suami akan mengerti, insya Allah. Dan tidaklah semua itu terjadi kecuali dilandasi oleh iman dan takwa baik istri ataupun suami.
Jadi istri memang harus bertakwa dan beriman terlebih dahulu. Suami harus bertakwa dan beriman terlebih dahulu. Sekalipun masih nis-nis atau masih setengah-setengah, maka berjalanlah bersamaan. Ini Pak. Kemarin Ana lihat cuplikan dari Syekh siapa ya, Ana lupa. Ada kayak semacam sarasehan gitu, ditanya, gimana keadaan keluargamu? Dia jawabnya apa? Alhamdulillah, di keluarga Ana 30 tahun tidak pernah terjadi masalah. Mungkin antum sekalian tidak percaya 30 tahun tidak terjadi masalah, tapi itulah faktanya. Yang kami lakukan adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan hadisnya, gimana? Majalasa qaumun majlisan yazkurunallaha fihi illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah. Jadi sebisa mungkin apapun yang terjadi, yang dia obrolkan dengan istrinya adalah kebaikan. Jadi kalau misal ada kebaikan yang diomongin sama suami, jangan istri gitu doyan, jangan. Kalau misal ada istri ngomongin keburukan suami, harus stop, tidak boleh gibah. Jangan istri ngomong atau curhat ke temennya, bilang suamiku kalau misal aku cerita nggak pernah ngedengerin, isinya gibah semua. Yang gibah bukan cuma laki-laki, perempuan aja, yang laki-laki juga sama. Cuma kan perempuan kadang yang lebih tensinya. Jadi memang apa yang kita bicarakan, apa yang terjadi di rumah tangga, kalau bisa isinya itu adalah kebaikan, sekalipun itu hal yang tidak penting. Karena misal contoh, istri ngomong hal yang nggak penting tentang keseharian dia, ketika suami mendengarkan dengan baik dan bijak, itu juga ibadah. Intinya seperti itu ya. Semoga menjawab ya ibu-ibu sekalian, karena kalau pembahasan ini mau dipanjangin, misalkan Istri Solehah judulnya, itu panjang sekali. Anda udah pernah bahas di Pondok Asyifa. Kalau misalkan ada yang mau pengen denger fullnya, silahkan di Murojaah itu. 1 jaman lebih itu bahas masalah itu. Insyaallah ya. Semoga menjawab nih ibu yang bertanya. Baik. Ada pertanyaan lagi mungkin? Banyak sekali pernikahan zaman sekarang terutama itu tidak dilandasi dengan bekal yang sempurna, terutama bapak-bapak yang punya anak. Anak itu saat pertama menikah, untuk yang perempuan jangan dikasih tahu kayak gini, kamu nanti nyari suami yang PNS ya misalkan gitu, nyari suami yang angkatan ya misalkan gitu, terus nyari suami yang kerjaannya tetap ya, yang gajinya tetap ya, jangan kayak gitu. Harus dirinya dulu yang dinasehati. Kalau dari nasihat kita sudah benar tentang hal itu, maka dia nyari pasangan bakal tahu sendiri. Misal gini contoh. Oh, apa tuh? Dingin. Misal gini, kita punya anak perempuan. Terus anak perempuan kita nasihati begini, Dok, nanti kalau kamu punya suami, taati suamimu ya. Jadilah wanita yang solehah, karena yang solehah itu akan mendapatkan yang soleh. Kan langsung tuh dapat dia. Oh, berarti harus cari yang soleh. Banyak orang kerjaan, saat ada laki-laki datang pakai pin pegawai, langsung nggak usah dah banyak omong, langsung aja. Kapan mau nikah? Ya. Pakai baju pramuka. Baju dinas. Nah itu banyak pernikahan, karena di kampung Ana pun ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada beberapa anak muda yang pernikahannya itu cuma 2 tahun, cuma setahun, nikah FOMO aja. Ya memang pernikahan itu harus dipercepat saat sudah datang waktunya, tapi memang harus dipersiapkan. Sama kita punya anak laki-laki, ajari dari leadership. Kamu harus bertanggung jawab, harus jadi soleh dan sebagainya. Itu ya. Antum nggak nanya, anak kasih nasihat nih. Walaupun lebih tua antum, tapi ya anggaplah kita teman ya. Gitu ya, bapak-bapak sekalian. Ada juga dapat informasi dari kawan gitu. Jadi ketika dia sudah kerja tampating, ya gitu kan, sampai pulang diomelin sama istri. Maunya dia ini ketemu disenyumin istri gitu kan, dibuatin tes segala macam, tapi kenyataannya enggak. Pulang cemberutin, diomel segala macam. Itu kan akhirnya bukan baiti jannati, tapi baiti nari. Nah, gitu. Itu gimana tuh? Gini ya. Istri itu, maka dari itu Dr. Rehan itu pernah nulis di bukunya Ibu Menantu, salah satu hal yang harus kita perhatikan ketika menikah itu adalah sekufu. Sekufu ini bukan cuma masalah agama aja, tapi masalah harta juga.
Karena saat kita menikah dengan orang yang tidak sekufu, ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini dia rasakan. Mungkin kalau lakinya lebih kaya enggak masalah lah. Tapi kalau perempuannya misalkan lebih kaya, mapan, benar-benar beda, maka kita harus lihat kekufuannya, kafaahnya. Kita lihat. Nah, banyak hal tersebut yang disampaikan oleh Mas Badrimin itu terjadi di orang yang tidak sekufu. Jadi misal wanitanya itu benar-benar udah ada sih, udah ada mobil lewat. Misalkan wanitanya itu kaya raya, tapi yang laki itu standar atau bahkan miskin lah katakan. Yang perempuan sudah hijrah, tapi kondisi atau suasana hidupnya itu sangat berbeda. Makanya kalau misal kita ingin menikahi wanita yang di rumahnya ada pembantu, kita harus siap menyewakan pembantu untuk dia. Kita harus siap, mau nggak mau. Walaupun kadang yang cewek itu ngomong, ya nggak apa-apa, aku ikhlas cinta karena kesolehanmu, Masya Allah. Tapi kita harus siap-siap juga. Kita harus siap-siap. Kadang itu terjadi ya, bapak-bapak sekalian. Ketidaksekufuan itu, Allah, ketidaksekufuan itu akan menyebabkan salah satu hal yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Dia pulang, tidak sesuai dengan ekspektasinya, akhirnya stres otaknya. Datang-datang ngelihat wajah suaminya cuma bawa uang 20.000, marah-marah. Ya, lain kalau misalkan sekufu, kita sama-sama standar. Ketika bawa uang yang sama dengan pikiran kita ini cukup, istri bakal legowo. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wanita itu tidak mungkin cerewet atau ngomel-ngomel kecuali ada sesuatu, entah dari dirinya, entah dari suaminya. Kadang suaminya nggak ngoreksi diri. Ketika pulang, terus istrinya ngomel-ngomel, cemberut, itu dia nggak ngoreksi diri apa kekurangan dia. Akhirnya dia nggak koreksi diri, menganggap dirinya itu yang benar. Jadi memang harus saling mengoreksi ya. Nah, tapi itu yang pertama. Kalau misalkan yang kedua dari diri perempuannya sendiri, nah itu masalah. Berarti masalah itu tanggung jawabnya suami. Saat suami tidak bisa membuat dia sesuai dengan keinginannya, ya gimana caranya? Iman, bertakwa kepada Allah, belajar tentang parenting keluarga, bagian kayak gitu ya. Nah ini nasihat sebenarnya untuk dua-duanya sih, untuk istrinya kemudian juga untuk suaminya. Jadi istri itu harus benar-benar mengagungkan suami apapun keadaannya. Jadi gini, kalau jujur aja ya bapak-bapak sekalian, kalau pulang dari luar, kerjalah ibaratnya, melihat istri di rumah itu cemberut, ya Allah, pikiran suami itu benyah memberarakan. Karena sudah capek di luar, ini bukan anak aja ya, atau bukan maksudnya itu pasti terjadi. Itu terjadi, maksudnya bukan itu tidak memungkiri ya. Itu bisa terjadi di diri seorang ustadz juga. Seperti Anan. Jadi kalau makanya istri itu kalau misal tidur, misalkan kalau istri itu cemberut, maka hendaklah simpan cemberutnya dalam nasihat yang baik. Kan cemberut pasti ada masalahnya. Apa yang ada di dirinya itu disimpan, kemudian keluarkan unek-uneknya dengan cara yang baik. Itu lebih soleh itu. Lebih solehah itu. Jangan baru pulang cemberut ternyata ada masalah langsung dicemberutin suaminya, jangan. Buatin suaminya apa, setelah selesai semuanya, udah dingin semuanya, baru ngomong gitu. Baik. Itu secara umum Mas ya. Baik, mungkin semoga menjawab. Ini aja. Mungkin ini saja ya yang dapat kami sampaikan Bapak sekalian. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi besok dengan tema yang berbeda. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.